dalam kesunyian semesta, sebelum kata menjadi suara, sebelum huruf menjadi makna, ada sesuatu yang lebih awal dari segala yang awal. Kalam Qadim, firman Tuhan yang tidak tertulis, tidak terucap, tapi memancar sebagai cahaya dan getaran yang tak terhingga. Inilah sistem pewahyuan. Kembali hadir Quantum Sufism dalam bahasan tasawuf dalam perspektif ilmiah eksakta. Bahasan kali ini terkait dengan sistem pewahyuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Salah satu aspek yang terdistorsi dalam beragama yaitu tentang sistem pewahyuan. Hal ini dapat dipahami mengingat pewahyuan terakhir turun pada 1500 tahun yang lalu, di mana teknologi belum mendukungnya. Bahkan pewahyuan yang terakhir muncul di sebuah wilayah yang umi, masyarakat yang umi, yang tidak pernah tersentuh dengan agama, yang belum pernah tersentuh dengan pewahyuan. Itulah suku Quraisy. Dapat dibayangkan sebuah pewahyuan yang sangat mulia dan tinggi nilainya diwahyukan dalam masyarakat yang umi, dari nabi yang umi. Sebagaimana yang telah berulang kali kami sampaikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, itu berada di dimensi yang maha tinggi, dimensi yang maha qadim, yang sifatnya laisa kamitslihi syai'un, yang walam yakullahu kufuwan ahad, yang tidak terdefinisi dan tidak terdeskripsi, yang tidak dapat dibayangkan, yang tidak dapat diabstraksikan, tidak dapat difikirkan, dan tidak dapat diilustrasikan. Itulah alam maha qadim. Namun kekodiman Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin diketahui oleh hambanya di alam realitas ini, sehingga terciptalah sebuah sistem yang gradatif antara alam maha qadim dengan alam realitas di dunia ini. Tidak mungkin alam maha qadim yang tidak terdefinisi langsung mewujud ke alam realitas di dunia ini. Tentu ada alam antara, tentu ada gradasinya. Itulah yang disebut dengan alam cahaya atau alam qadim, yang di situ terdapat lauh mahfuz, kalam qadim, malaikat, roh yang disucikan, dan selanjutnya untuk dapat bersambung di alam realitas di dunia ini pun Allah masih menciptakan instrumen yang kompatibel. Jadi dalam diri manusia ada yang namanya roh. Itu adalah percikan ilahiyah yang berasal dari alam qadim, sehingga sifat-sifatnya, keberadaannya, eksistensinya kompatibel dengan alam qadim, sehingga secara mudah dapat dijelaskan konstruksi kebersambungan di alam qadim, di alam ruhani, yaitu dimulai dari Allah yang maha qadim, kemudian turun ke alam qadim, dan turun ke dalam ruhani manusia di alam realitas di dunia ini. Kali ini bahasan kami akan sangat spesifik
terkait dengan pewahyuan. Bahwa Allah Maha berkalam, kalam Allah namanya kalamullah. Di alam Maha Qadim, ia tidak terdefinisi dan tidak terdeskripsi. Dan kemudian Allah menurunkan kadarnya ke dalam alam yang lebih nyata, yaitu alam cahaya. Di situ kalamullah berubah menjadi kalam qadim yang berada di lauh mahfuz. Sejalan dengan hal tersebut, sebagaimana termaktub dalam Quran surat Al-Waqiah ayat 77 sampai 80, dalam kitab yang terpelihara di lauh mahfuz, tidak ada seorang pun yang bisa menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan ruhaniyahnya. Pemirsa dimanapun berada, jadi jelaslah bahwa infrastruktur pewahyuan itu setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala, di alam qadim ada komponen-komponen lauh mahfuz, ada malaikat, ada ruhani Rasulullah, dan ada kalam qadim. Kemudian hal tersebut bisa turun ke dunia melalui ruhani hamba-hamba yang disucikan. Selanjutnya, wahyu tersebut mewujud di alam dunia ini, di alam realitas ini, dalam bentuk perkataan manusia. Seluruh kitab-kitab suci ketika mewujud di alam realitas itu adalah perkataan manusia, bahasa manusia. Semoga ini bisa dipahami. Namun ketika wahyu tersebut masih tersimpan di dalam lauh mahfuz, mana mungkin itu bentuknya kata-kata, mana mungkin itu bentuknya tulisan dan huruf. Bukankah huruf itu adalah baharu, ciptaan manusia? Sedangkan lauh mahfuz adalah alam qadim, ciptaan Allah yang permanen, yang ada mendahului alam dunia ini. Apakah ini bisa dipahami? Sehingga sekarang kita dipahamkan mustahil pewahyuan di alam qadim itu bentuknya kata-kata, bentuknya tulisan, bentuknya huruf. Karena hanya manusia yang berkata-kata. Apakah ini masih kurang meyakinkan? Kita tambah lagi referensinya. Lebih lanjut dalam Quran surat An-Nahl ayat 68, di situ dapat dijelaskan bahwa pewahyuan itu tidak hanya kepada manusia, dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah. Artinya, ketika Allah memberikan wahyu kepada lebah, berarti burung pun mendapatkan wahyu, semut pun mendapatkan wahyu, dan seluruh entitas di semesta ini pun mendapatkan wahyu. Atas dasar hal tersebut, maka apakah wahyu tersebut bentuknya kata-kata, bentuknya suara, bentuknya tulisan? Pastilah bukan. Ada bahasa yang universal, bahasa yang bisa diterima oleh seluruh entitas semesta raya ini. Disitulah kuncinya. Bahkan pewahyuan juga tidak hanya kepada para rasul, itu banyak sekali ayatnya. Sebagaimana Al-Waqiah, siapapun hamba-hamba yang disucikan ruhaniyahnya, dia bisa menyentuh kalam qadim yang ada di lauh mahfuz. Demikian juga istri Fir'aun pun pernah diwahyukan ketika diberikan petunjuk untuk menghanyutkan bayi Musa ke dalam sungai Nil. Dan itu pun
Allah menyebutkan sebagai wahyu. Wahyu adalah petunjuk ilahiyah untuk manusia, untuk hamba-hamba yang disucikan rohaniahnya. Dan sekaligus ini juga untuk membedakan mana itu wahyu dan mana itu bisikan-bisikan setan. Karena ketika wahyu yang turun itu harus melalui saluran ruhani hamba-hamba yang telah disucikan. Pemirsa dimanapun berada, dalam perspektif getaran dan energi, hal ini sesungguhnya tidaklah sulit untuk dijelaskan. Karena pada prinsipnya seluruh benda, seluruh entitas di semesta raya ini semuanya mempunyai getaran. Itu adalah kunci yang pertama. Ketika pewahyuan dimaknai secara universal, yaitu sebuah informasi, sebuah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengatur semesta raya ini, maka pemahaman kita akan dapat lebih mudah memahaminya. Dan sebagaimana kita pahami, Allah itu mempunyai pasukan yang namanya malaikat. Ia adalah entitas cahaya, ia adalah partikel gelombang. Dia ada di semesta raya ini karena bertugas untuk mengurusi segala sesuatu, sehingga dapat dengan mudah memahami pewahyuan kepada lebah, kepada burung, kepada gunung dan langit. Ketika malaikat adalah bentuknya cahaya, partikel dan gelombang, segala informasi dari Tuhan bisa sampai ke dalam partikel yang terkecil, ke dalam semua entitas yang ada di semesta raya, yakni melalui getaran, melalui frekuensi tertentu. Itulah sistem pewahyuan di semesta raya ini. Pemirsa dimanapun berada, agar pemahaman kita komprehensif, baiklah kami sampaikan beberapa simpulan. Yang pertama, bahwa pewahyuan itu adalah sumbernya berasal dari kalamullah. Karena kalamullah itu tidak terdefinisi dan terdeskripsi, maka diturunkan ke dalam kalam qadim, yang di situ bentuknya adalah cahaya. Sedangkan infrastruktur atas pewahyuan tersebut yaitu bisa berupa malaikat, bisa berupa ruhani Rasulullah yang kemudian terhubung di alam dunia ini. Ketika wahyu itu diterima oleh manusia, maka dia melewati ruhani hamba-hamba yang disucikan dan mewujud di alam realitas ini menjadi bahasa manusia yang bisa dipahami oleh kaumnya, oleh penerima wahyunya. Demikian juga pewahyuan juga bisa diterima oleh makhluk-makhluk yang lain, baik itu binatang, tumbuhan, bahkan benda-benda, yaitu melalui malaikatnya. Karena malaikat adalah bentuknya cahaya. Cahaya adalah partikel dan gelombang. Dia adalah partikel yang eksistensial, wujud yang paling eksistensi, yang merupakan manifestasi dari seluruh perwujudan. Sehingga hal ini selaras dengan Allah Maha meliputi. Al-Muhit itu adalah salah satu sifat Allah, dan manifestasi dari sifat Allah yaitu bekerjanya sistem malaikat dalam perspektif cahaya. Dan melalui cahaya itulah Allah menyampaikan wahyunya kepada makhluk-makhluknya, kepada tumbuhan, diwahyukan bagaimana terjadinya proses fotosintesis, bagaimana terjadinya perkembangbiakan, kepada lebah bagaimana dia membuat sarang menghasilkan madu, kepada gunung, kepada langit
dan seluruh sistem kehidupan alam ini berjalan secara teratur dan tersistem. Dan tidak mungkin hal itu tanpa adanya sebuah pewahyuan yang sempurna. Semoga ini bisa menjelaskan sekaligus untuk memahamkan pemahaman-pemahaman dogmatis. Selama ini pewahyuan dianggap sebagai sesuatu yang sangat khusus, peristiwa yang khusus, dialami oleh orang-orang yang khusus, dan sangat bombastis, terkadang berbau mistis. Namun dalam perspektif ilmiah, pewahyuan adalah hal yang biasa-biasa saja. Sebuah sistem yang sempurna, yang dapat dengan mudah dipahami oleh manusia, oleh akal rasional. Yang pada intinya, pewahyuan adalah bagaimana Allah mengatur semesta raya ini, bagaimana Allah memberikan petunjuk kepada makhluknya melalui malaikat-malaikatnya yang mengatur segala urusan di semesta ini. Demikian, semoga ini mencerahkan dan sekaligus menambah pemahaman, melengkapi pemahaman yang telah ada, dan syukur-syukur meruntuhkan dogma-dogma lama yang seakan-akan merendahkan nilai-nilai agama yang luhur, nilai-nilai agama yang mulia, nilai-nilai agama yang rasional ke dalam dogma-dogma yang menyesatkan. Illahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.